kita akan bicara masalah meditasi. Meditasi itu sebenarnya terbagi ada dua. Meditasi yang disebut saat teduh, ada juga meditasi yang disebut penyatuan indera. Apa saudara? Penyatuan yaitu pengosongan pikiran. Nah, kalau seorang meditasi dengan pengosongan pikiran, itu kuasa jahat masuk, roh jahat masuk. Dan itu namanya di sini ada namanya kekuatan inti hawa murni. Sebenarnya kekuatan tenaga dalam itu terletak di tempat ini. Di mana saudara? Di pusar ini. Ini disebut kekuatan inti hawa, dan ada di bawah pusar 5 cm. Bukan kemaluan lain. Di bawah pusar 5 apa? 5 cm. Itu kelemahan tenaga dalam. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dari tentang meditasi ini, boleh tidak orang Kristen saat teduh? Boleh, karena pikiran tidak kosong, merenungkan firman Tuhan. Ingat, kondisi pikiran tidak kosong. Tapi kalau meditasi dengan pernapasan itu sesat. Penyatuan 5 indera, pengosongan pikiran, itu roh jahat masuk. Jadi itu bukan dari Tuhan. Nanti saudara, bukan dari Tuhan, kuasa setan masuk. Nah, saat ini kita bahas masalah tentang ilmu gendam. Kita buka kitab Yesaya, perjanjian lama. Yang buka perjanjian baru bertobat. Ini perjanjian lama. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 8. Ayat 12. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan 13. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ke-13. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ke-13. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, kita mau keluar rumah, mau keluar jalan itu juga takut, terutama kalau bawa duit, betul enggak? Kenapa? Saya beritahu, orang miskin juga bingung karena tidak punya duit, orang kaya juga bingung bagaimana nyimpan duit, betul? Jadi semua juga ikut bingung. Terutama sekarang ini kasus masalah tentang gendam, itu sekali ceblek gini nanti ada yang sampai 25 juta, 100 juta, 200 juta, betul saudara? Dan tiba-tiba hilangnya dikuras semua. Bahkan ada yang juga yang pernah kena gendam, itu sampai dia ke rumahnya, sampai dia ngambil emas-emasnya di rumah untuk dikasihkan orang ini sang kabur, saudara. Nah, tak beritahu, saudara, apa itu ilmu gendam dan apa kelemahan ilmu gendam. Sebenarnya ilmu gendam adalah pengembangan dari ilmu namanya hipnotis. Apa saudara? Pengembangan ilmu dari hipnotis. Dan ilmu ini sebenarnya itu ada di, pertama kali itu ada di Arab. Nah, setelah Arab baru ke India. Nah, di India inilah dikembangkan dengan disebut namanya gendam ini. Jadi kebanyakan semua ilmu gendam itu ada di India, saudara. Dan itu tersebar di seluruh dunia, saudara. Nah, nanti sampai ke Malaysia, sampai ke Indonesia, berbagai tempat, saudara. Nah, gendam itu menggunakan kekuatan mantra. Orang yang bisa kena gendam adalah orang dalam kondisi tidak konsentrasi. Apa saudara? Kondisi seseorang yang tidak konsen. Nah,
Kalau hipnotis, orang bisa kena hipnotis kalau orang tersebut ada namanya konsentrasi. Tetapi kalau orang yang kena gendam, kalau orang tersebut tidak konsentrasi, jadi berlawanan. Sebenarnya antara gendam dan hipnotis itu ada perbedaan. Hipnotis digunakan dengan konsentrasi dan lawannya harus konsentrasi. Tapi kalau gendam yang bersangkutan konsentrasi, lawannya dalam kondisi tidak konsentrasi. Nah, dan bedanya gendam dengan sirep itu lain. Kalau sirep adalah suatu ilmu yang dimantrakan dengan searah dengan angin, itu bisa membuat satu kampung tidur semua. Nah, itu biasanya adalah ilmu untuk penjahat, untuk menjarah. Sama saudara. Ilmu untuk penjahat, untuk menjarah. Nah, waktu dulu saya juga diajari ilmu ini, namanya ilmu sirep begonondo. Kalau sekali sirep, itu misalnya tanah diambil, itu misalnya satu kampung dirapal mantra gini, dengan arah angin yang sama, itu langsung yang ada di perkampungan itu bisa gini, saudara. Tidur semua. Satu kampung itu tidur semua. Dan diambil barangnya semua, diangkut, dijarah habis-habisan. Setelah itu jarak kira-kira 100 meter, mantra diambil lagi, set, langsung baru semua sadar. Tapi jenis sirep ini, yang punya ilmu ini sekarang langka. Tidak semua orang, ngerti saudara? Tidak semua orang punya. Karena untuk melajari ilmu sirep jenis ini, dia harus bertapa 40 hari 40 malam. Itu topo mutih. Setelah itu 40 hari 40 malam lagi topo ngalong. Tahu ngalong? Di atas pohon. Tidur di atas pohon. Dan 40 hari 40 malam topo ngidang. Jadi makannya gini toh, hanya makan daun-daunan, tidak boleh pakai tangan. Dan topo nglambyang. Jadi dia akan seperti kayak pengelana, seperti pengemis. Baru ilmu itu bertuah. Tapi untuk apa? Kalau berhasil terjun bebas masuk neraka, tidak berhasil gila dulu baru masuk neraka. Silahkan pilih. Gila dulu baru masuk. Jadi saya beritahu itu ilmu setan semua. Nah, saya melajari ilmu itu waktu saya diajar sama nenek saya sampir. Itu untuk nyirep. Nah, waktu itu karena saya ingin nyoba, tak uji coba dulu satu orang, yaitu guru saya kelas sendiri. Waktu dia ngajar, tak gini kan, langsung dia bisa gini, blek, tidur langsung saya colot bolos. Waktu saya bolos sudah puas, capek. Kalau saya belum sampai di kelas, dia tetap tidur di kelas. Walaupun dibangunkan, dipok-pok, kasih gebyur air, tetap tidur. Nah, baru saya kembali, mantra diambil, set, baru sadar, udah selesai. Wah, itu dulu saya nakal dulu. Nah, kelemahan sirep itu ada, nanti lain waktu tak beritahu. Tapi ini gendam dulu. Nah, saudara, kalau kita orang yang percaya Tuhan Yesus, itu tidak bisa digendam. Amin. Karena apa? Ada namanya benteng Tuhan, kuasa Roh Kudus. Tapi ingat, dalam kondisi pikiran kita tidak boleh melamun. Apa saudara? Melamun. Kalau ngelamun, saya beritahu, iman itu bukan khayalan, bukan ngalamun. Itu karena orang ngalamun itu bisa kemasukan setan. Karena apa? Jiwa yang kosong, pikiran yang kosong. Jadi sehingga orang yang ngalamun itu bisa melihat bayangan macam-macam, bisa setan masuk. Nah, cara untuk mengalahkan gendam itu secara rohani. Kalau kita percaya Tuhan Yesus dan tidak merokok. Siapa yang merokok di sini, angkat tangan. Oh, termasuk yang syuting juga ya. Tak beritahu, orang yang rokok itu bisa kena gendam. Kenapa? Di dalam gendam itu waktu mantra diucapkan itu pakai rokok diginikan. Langsung ditiup gini. Ini satu unsur. Dia ngerokok, misalnya ini ngerokok ya, ini ngerokok, ini ngerokok, satu unsur. Mantra masuk melalui asap rokok, sama-sama satu unsur, langsung kena gendam. Nanti, jadi orang rokok bisa kena gendam. Nah,
Mosok Roh Kudus dikebuli rokok dari kudus. Kan keplepekan darah. Betul enggak? Nah, karena apa? Satu unsur yang sama, langsung masuk itu. Nah, kalau roh setan itu masuk, itu akan menyentuh namanya saraf otak kecil ini, ditekan darah. Tek gitu, sehingga orang ya habis kena gendam, kepalanya pusing gini darah. Kepalanya apa? Kepalanya pusing gini. Itu kalau orang yang kena apa darah? Gendam. Karena apa? Setannya masuk menyentuh otak simpul saraf bagian sini. Jadi kalau secara rohani percaya Yesus tetapi tidak ini tidak bisa digendam. Kalau orang hidup dalam Tuhan. Pak, kalau pendeta ada yang kena gendam, bagaimana? Berarti pendeta durno, pendeta geblek, berarti dia belum bertobat. Kalau kita bertobat percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, itu tidak bisa digendam. Kita berkata apa? Aku akan menolong engkau. Tuhan menyertai kita. Nah, ini secara roh. Jadi kalau orang mau ngerjain orang punya ilmu gendam, begitu ceblek langsung dia apa? Kena kepalanya. Kalau udah kena kepala, ganti ngasih print. Kalau ngomong ini, sekarang kamu lompat darah. Sekarang ganti, mana anting-anting kamu? Mana uang kamu? Sireng gendam malah dia kekuras habis-habisan. Nah, kelemahannya mudah. Mudah atau susah, saudara? Bagaimana, saudara? Ngerti tidak? Jadi kalau orang punya gendam secara rohana, kelemahannya apa? Kalau dia nyeblek gini, balas apa? Ada apa kamu? Plak gitu. Kalau untuk ngerjain bagaimana? Pegang kepalanya. Kalau udah dipegang kepalanya, tinggal ngasih apa? Ganti ngasih perintah. Ayo dompetmu mana? Mana jam tanganmu? Dia kekuras habis-habisan. Kelemahannya di situ. Nah, orang bisa kena gendam dalam kondisi dia pasti melamun, pikirannya tidak tenang, ngelambiang. Tahu ya? Nah, tapi ingat, saya ajarkan secara rohani, tapi juga secara apa? Gampang atau susah? Gampang enggak, saudara? Kalau diceblek, balik apa? Nah, kalau mau ngerjain, ganti ngasih print. Nah, lho Pak, misalnya kita tidak ngasih perintah bagaimana? Dia saudara jalan, dia kan ikut jalan gini juga. Sampai 1 jam nunggu perintah saudara. Karena apa? Ilmu itu senjata makan tuan. Ngerti, saudara? Nah, kalau senjata makan tuan udah habis repot, saudara. Kenapa repot? Jadi kerjaan. Nah, saya diajari sama kakek nenek saya itu tentang ilmu pamungkas. Nah, ilmu pamungkas itu yaitu apa? Titik-titik kelemahan ilmu itu semua. Orang punya ilmu hebat apapun kalah sama orang yang memiliki pengetahuan, tahu kelemahan ilmu. Betul, saudara? Sehebat-hebatnya orang punya ilmu apapun, takutnya sama orang yang tahu kelemahan Jadi ilmu itu bisa dikalahkan secara rohani maupun secara roh. Kalau rohani cukup dalam nama Yesus, hidup dalam pertobatan, jangan selesai. Walaupun diceblek kepala dioblok-oblok tidak mempan, saudara. Tapi kalau secara rohana juga ada jalan keluarnya, yaitu apa? Bales apa? Ceblek, saudara. Kalau dia nyeblek sini, ceblek bagian pokoknya dikembalikan, tahu saudara? Nah, tapi kalau hanya dikembalikan aja, itu dia hanya ilmunya buyar aja, tidak senjata makan. Nah, itu misalnya ada orang yang ngelempar saudara kembang kantil, mau melet itu ya, di plek kan kembang kantil, saudara tahu kan terasa plek gini ya, lihat kembang kantil mana, tek, lemparkan yang ngelempar tadi, jeblek, dia sendiri yang kintil. Senjata makan Tuhan. Ngerti saudara? Gampang enggak? Gampang. Tapi kalau kita percaya Yesus, dilempar kembang kantil ya ketawa aja ngapain, tidak mempan. Amin. Kalau secara rohana apa?
ganti lempar. Itu untuk ngerjain juga. Jadi saya dulu sebelum bertobat juga diajar cara untuk ngerjain orang. Jadi kalau ada macam-macam kamu dilempar gini, kamu pegang, ganti lempar. Setelah itu kamu ganti ngasih perintah, gitu saudara. Nah udah kintil, wah repot saudara. Itu nanti kita ngasih perintah apapun dia akan taat. Jadi budak kita. Kalau kalah gitu saudara. Nah, tapi hanya cukup 1 hari tok. Dia dengar perintah. Jadi kalau itu secara kalau kita percaya Yesus, tidak usah pakai cara itu. Karena apa? Tuhan melindungi kita. Ya. Kan apa itu? Tahu kembang kandil? Tahu enggak? Yang tahu angkat tangan coba. Biasanya yang tahu kembang kandil itu sering pergi ke dukun. Tapi sekarang udah tobat, itu kan dulu, amin. Sekarang sudah yang angkat tangan di mana? Ibu ya? Pernah ke dukun ya, Bu ya? Oh, ngomong mana? Ini? Wah. Itu pokoknya biasanya yang tahu kembang kantil, kebanyakan orang yang suka pergi ke. Karena apa? Biasanya untuk pakai ilmu pelet, itu pakai ilmu kembang kan. Jadi saudara, kalau percaya Yesus, tidak usah apa-apa, cukup dalam Yesus setan keluar, selesai. Amin. Karena Tuhan menyertai dan menolong kita. Tapi kalau untuk secara rohana bagaimana? Tek, diambil, dilemparkan ke orang yang lempar. Itu langsung dia bisa idik-idik sendiri. Karena itu disebut senjata makan Tuhan. Itu namanya racun lawan racun. Nah itu saya dulu diajar, racun lawan racun. Nah tapi orang Kristen jangan racun lawan racun, cukup haleluya dalam nama Yesus, selesai. Nah apa saudara kelemahan ilmu gendam apa? Nah mantra ilmu gendam itu banyak sekali saudara. Kalau saya sebutkan itu ditulis di buku aja tidak habis ya. Karena itu setiap daerah itu nama mantranya lain-lain, tetapi fungsinya sama. Gendam yang tingkat tinggi itu hanya memiliki kemampuan 1 kali 24 jam sehari semalam. Di atas sehari semalam, kalau orang itu kondisi tetap kena gendam, dia akan gila. Sehingga gendam hanya mulai batas sampai 1 hari 1, tapi yang tingkat rendah itu 1 jam atau 2 jam untuk ngerjain itu. Saya mau tanya, sebenarnya kalahnya itu gampang atau susah? Gampang atau susah, saudara? Gampang. Untuk ngalahkan ilmu-ilmu santet itu juga gampang. Itu dalam buku Dunia Santet tak jelaskan itu, gampang. Nah sebenarnya kalau kita tahu kelemahannya itu sebenarnya mudah. Apa saudara? Mudah. Kalau ada orang yang lempar merica, misalnya ada merica ya, dilempar, set gitu ya. Kan kecil, tidak mungkin kita nyari, betul enggak? Nah kalau rohani, dalam Yesus setan keluar, selesai. Kalau rohana gampang, tempat yang dilempar langsung diginikan. Balik itu saudara. Langsung yang lempar itu bisa nunggu perintah kita. Karena apa? Senjata makan Tuhan. Tapi kita orang Kristen kan tidak usah pakai cara seperti itu, betul? Itu cara kalau kita orang Kristen cukup hidup dalam Yesus. Nah ingat, gendam lawannya adalah apa? Kondisi seseorang dalam kondisi tidak konsentrasi. Dan apa saudara? Ngalamun. Nah sekarang hipnotis. Gendam hipnotis beda. Jadi hipnotis sama gendam itu ilmunya lebih tinggi gendam. Nah hipnotis itu juga ada 2. Hipnotis pakai kuasa gelap, tapi juga ada hipnotis tapi dengan seperti kedokteran. Jadi kelemahannya apa? Dilukai kedua tangannya. Baik hipnotis maupun dibalikkan gini, plek gitu. Jadi orang yang punya ilmu gendam apapun itu dari setan. Hipnotis apapun, saya beritahu, itu percuma. Kalau kita percaya Yesus, Tuhan melindungi. Amin. Tapi khususnya hipnotis yang pakai kuasa kalau yang jenis kayak kedokteran lain apa? Beda. Beda.
Kalau yang kedokteran itu hanya membuat seseorang dalam kondisi apa? Karena apa? Kepala ngikutin ini. Tapi kalau hipnotis yang pakai kuasa gelap, itu roh setan masuk sehingga orang tersebut mengikuti Nah itu pakai roh. Kalau kita percaya Yesus, Tuhan lindungi, tidak mempan. Amin. Nah sekarang ada tanya jawab, silakan. Ini sama sih. Saya ibu RT. Wah, ibu RT hebat amat ini. Mempunyai satu putra umur 1,5 tahun. Waktu umur 3 bulan saya pernah bawa dia ke tukang urut bayi, dan dia diberi air minum yang sebelumnya dia mantrai. Bagaimana cara pelepasannya? Karena dia belum saya serahkan melakukan penyerahan anak kepada Tuhan. Itu harus diserahkan gereja, ya. Didoain untuk melepaskan kutuk ini ya Bu RT ya. Dalam nama Tuhan. Kalau enggak, anak ini nanti akan jadi anak nakal koyo setan. Harus dilepaskan dalam nama Tuhan. Cara pelepasan kutuknya, cari bukunya Dunia Roh Jahat itu. Bagaimana dengan sinse yang memeriksa dengan memegang nadi dan dia tahu penyakit kita? Apakah ini pakai kuasa gelap? Kalau itu dengan namanya detak jantung. Seseorang yang ada memiliki penyakit, itu detak jantungnya lemah atau detak jantungnya cepat, itu menunjukkan peredaran darah. Itu sebenarnya bisa dipelajari tanpa kuasa gelap. Itu namanya memeriksa dengan apa? Detak dengan nadi ini, diginikan biasanya. Kalau detaknya terlalu cepat, oh berarti ini sakitnya, oh kira-kira, itu pun belum tentu tepat. 50% tepat, 50% tidak. Untung-untungan juga ada. Oh ini gini, kalau orang kena lever, ininya trombositnya gimana tuh diperiksa sini juga. Saya dipegang sini, berarti pegang sini loh. Ini ya seperti dokter itu loh, pakai alat yang kayak apa tuh, yang kayak sumbu itu sini. Diperiksa gini, ya kan tuh. Nah, ini hanya bicara masalah pengalaman, saudara. Nah, kalau pakai kuasa gelap itu diginikan. Setelah gini, sama mantra-mantra. Wah, itu pakai kuasa gelap. Mulutnya komat kamit, ya kan? Kalau enggak diginikan. Nah, kalau pakai kuasa gelap, Pak, kalau misalnya ada orang ngakunya pemuka agama, misalnya ya, dia gini-gini. Itu pakai setan, saudara. Itu bukan dari Tuhan. Ngerti, saudara? Kuasa nah, kalau diginikan, itu setan. Itu efeknya apa? Pecah di roh jahat masuk. Ngerti, saudara? Wah, rodok miring-miring sedikit, tapi tidak apa-apa untuk genep-genep. Asal bertobat. Mengapa anak kecil bisa lihat setan? Benar atau tidak, atau berupa khayalan? Anak di bawah usia 5 tahun itu masih polos, dan dia bisa merasakan kedatangan setan. Termasuk binatang, anjing bisa merasakan kedatangan setan. Kenapa orang-orang besar tidak merasakan kedatangan setan? Amarga sudah banyak bohongnya. Tapi kalau sudah bertobat dalam Tuhan, tidak boleh bohong. Itu bisa. Karena apa? Orang besar itu banyak ini loh, pikirannya banyak. Kalau anak kecil pikirannya masih itu bisa merasakan. Ngerti, Dada? Nah, jadi ingat, walaupun orang tuanya dukun kaliber apapun, itu tidak memiliki pengaruh anaknya kalau anaknya percaya Tuhan setan apapun. Dan ingat, jangan dihiraukan. Aku percaya Tuhan lindungi. Itu aja, selesai. Bagaimana mengatasi gendam yang dibuat melalui telepon? Gampang, bentak aja, selesai. Kalau gendam pakai telepon, serain ini. Nah, kalau saudara ada orang ngomongin, ngapain kamu lo? Gitu, udah selesai. Kelemahannya di situ. Bagaimana dengan aliran? Ini ada aliran lain ya. Dengan
Falungkung Jingki, ini pakai kuasa gelap semua ini. Setan semua tuh. Sampai wajah kayak setan itu. Bagaimana melepaskan kutuk dari sakit darah tinggi? Ya gampang, jangan banyak makan sate kambing. Darah tinggi yang bicara sate kambing. Betul enggak? Jangan makan sate. Lah kan tanyanya aneh-aneh. Tanyanya gini, bagaimana melepaskan kutuk sakit darah tinggi? Sebab sejak dari umur 26 tahun saya terkena darah tinggi. Sekarang 31 tahun, minum obat terus. Keluarga saya seorang kedukun. Nah, ini kalau kalian dukun, putuskan kutuk dalam nama Tuhan. Ingat, saudara percaya Yesus tidak ada pengaruhnya. Yang jadi pengaruhnya satu, yaitu apa? Kalau saudara membuka celah hidup dalam dosa. Kalau saudara hidup dalam Tuhan, itu tidak ada karena roh yang ada dalam diri kita lebih, Tuhan melindungi. Jadi saya beritahu saudara ya, jangan macam-macam lah, jangan bingung-bingung lah. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Amin. Ini kalau darah tinggi lawannya apa? Kelemahannya apa? Makanlah timun yang banyak. Langsung itu turun darahnya, ya kan ya? Timun sama apa itu ya? Sama belimbing. Nanti habis makan wajah belimbing. Saya mendapat bahasa roh dalam seminar hidup baru. Jangan saya bergerak, tangan saya bergerak, dan badan sedikit bergetar. Apakah ini bukan kuasa gelap masuk dalam tubuh saya? Lah, damai enggak? Kalau hatimu enggak damai, tengking, itu kuasa setan. Tapi hatimu damai, berarti kamu sendiri yang gerak-gerak. Gampang kan? Anak saya belajar taekwondo, umurnya 5 tahun. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Taekwondo pada waktu titik tertentu akan ada tenaga dalam. Tidak boleh. Itu kuasa setan. Pak, apakah boleh orang Kristen belajar bela diri? Kalau kita orang Kristen percaya Yesus, tidak boleh. Kecuali penegak hukum. Polisi. Penegak hukum pun tidak boleh pakai tenaga dalam, tetapi disebut teknik kunci. Karena saya juga ngasih pengarahan tentang teknik kunci. Misalnya gini, ini misalnya badannya besar ya, kan gini, gini kan, plek gitu ya, langsung gini kan. Saya kecil-kecil bisa. Jangan macam-macam loh. Saya sering diganggu setan kalau sedang tidur, terutama di mimpi. Dari kecil, dari saya umur 6 tahun sampai 2 bulan yang lalu. Dulu pernah ikut okultisme 13 tahun dan saya pernah pelepasan 2 kali, tapi tidak ada pengaruh. Gimana cara pelepasan yang total? Gampang, mertobato dulu. Siapa ini orangnya? Coba angkat tangan. Nah, udah bertobat belum? Nah, berarti kamu kena namanya saraf otak kecil. Kadang kayak lihat bayangan-bayangan gitu. Berarti harus diputuskan ikatan kutuk alam kubur. Dalam nama Yesus, segala kutuk alam kubur aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Gampang toh? Selesai. Oh ya. Bagaimana pendapat Bapak bila dia sudah dilepaskan dari kuasa jahat, namun kembali lagi dia akan lebih buruk lagi? Wah, ya benar, setan ini balik lagi lebih banyak, malah jadi markasnya setan. Di ruang angkasa, apakah tidak ada setan? Tanya sendiri. Tanya aneh-aneh. Apakah di ruang angkasa ada Yo tanya setan sendiri. Oh, saya beritahu, setan jangan ditanyai. Amin. Gini, Pak, apakah di ruang angkasa ada setan? Tanya sama astronot. Saya belum ke sana. Tanya sama apa? Astronot. Nah,
Jadi tak beritahu, saudara, yang bukan dari Tuhan, kuasa setan harus dibuang semua. Ingat ya, Tuhan mengasihi saudara. Bagaimana cara pelepasan? Jadi saya ulangi lagi, boleh tidak orang Kristen belajar bela diri? Alasannya apa? Kecenderungan untuk belajar kuasa. Tapi ada apa lagi? Kecuali apa? Penegak hukum. Itu pun bukan tenaga dalam. Tapi apa? Teknik kunci. Nah, tapi ingat, kalian semua tidak boleh belajar teknik kunci. Nah, karena apa? Saya sendiri sudah bertobat tidak menggunakan juga. Padahal saya tahu, langsung gini, ini ya inilah, ini kepala ini dah ya, bagian sini, ini dari sini, inilah, ini dah ya, sini dah. Jadi bentuknya gini, tendangannya bentuknya gini, gini dah. Jadi gini, langsung gini. Jadi misalnya gini, langsung kena ngon sini dah, plus. Gitu. Tendangan pacul namanya. Kena gini langsung gini. Tapi yang bisa melakukan ini hanya orang yang jago bela diri. Kalau masih ecek-ecek enggak bisa keseliusinya sendiri. Tapi itu tidak boleh. Karena itu akan kecenderungan orang untuk belajar kuasa. Nah, oke? Sujud